Tipe-tipe pemuja konten estetik yang kalau mau makan harus difoto dulu buat update IG atau SW. Sedangkan Margot dia cuma orang biasa seperti saya yang kalau makan pengen kenyang doang. Warteg sama warung Padang juga cukup lah ya. Nggak suka foto-foto kita mah, yang penting wareg. Mereka berencana pergi ke sebuah restoran mewah di pulau pribadi bernama Hawthorne bersama dengan beberapa tamu lainnya, antara lain trio Eman, Emen, dan Supri, nyonya kritikus pedas bernama Lilian beserta agen majalah, dan seorang aktor yang sudah tidak laku lagi bersama dengan asistennya. Sebenarnya makan di sini tergolong murah ya untuk orang-orang sekelas Bill Gates dan Elon Musk, hanya dengan uang sejumlah $1.250 atau sekitar 20 juta rupiah per orang. Alah, Anda sudah bisa menikmati keindahan pulau ini disuguhi pemandangan, disambut dengan pelayanan yang ramah, makanan enak, dan pengalaman sekali seumur hidup. Singkat cerita, para pengunjung yang notabene-nya adalah orang-orang berkelas dan para konglomerat disambut dengan pemandangan restoran yang sederhana namun estetik dan minimalis. Dan restoran ini memiliki sebuah aturan ketat, yaitu tidak boleh memotret makanan karena chef lebih menghargai masakannya sebagai benda fana yang tidak boleh diabadikan. Dan di sini akhirnya kita disambut oleh Chef Julian Sloy. Beliau ini bukan sekedar tukang masak biasa. Dia ini sudah selevel seniman yang agak geser sedikit filosofinya. Karena saat Anda makan di sini, jangan harap kalian bisa meminta tambahan saus dan kecap seperti sedang jajan bakso di Mas Jablay. Karena di sini vibe-nya sudah mirip saat kita lagi kena raja gabungan, naik motor Mio SSYP halal, minat inbox lokasi bansok, nego tipis. Baik, kita ke menu pertama. Bukan nasi goreng atau sate marangi. Menu pertamanya adalah The Island. Isinya ada tanaman laut, seciwit daging kerang, batu karang, batu, beaba teutu batu, dan 2 sendok tambahan bumbu pajak sebesar 12%. Chef Sloy berpesan sebelum makan menu ini, jangan dimakan, tapi rasakan, nikmati, serap, hirup, cium, cintai makanan ini. Namanya juga orang kaya ya, mereka malah manggut-manggut soal sedang menyerap ilmu kadugalan dari sepotong batu karang cinta. Kemudian kita akan dibawa ke menu kedua, berjudul The Breadless Bread Plate. Bayangkan kalian sudah bayar mahal, lapar, tiisuk can barang akan, tapi yang keluar cuma piring berisi bumbu tanpa roti satu cuil pun. Bayangkan, ibarat kalian makan mie goreng tanpa mie, kalian cuma dapat saus, kecap, minyak bawang, sama bumbu. Atuh amandel wah, tidak harus nage, itu mikir siapa? Lanjut, Chef Sloy berpesan, roti itu makanan rakyat jelata dan miskin. Sedangkan mereka yang hadir di restoran ini adalah orang kaya dan pejabat. Jadi mereka cuma dapat bumbu tanpa roti sebagai bentuk status sosial mereka. Sedangkan yang lain menyangka ini adalah salah satu bentuk seni makanan. 3 orang ini yaitu Eman, Emen, dan Supri malah bersikeras meminta roti untuk hidangan mereka ini, sambil mengancam dan ingin menunjukkan bahwa mereka orang berpengaruh di restoran ini. Jadi FYI ya, for your information, jadi si 3 orang ini, si Eman, Emen, Supri ini adalah utusan dari investor terbesar di restoran ini, gitulah pokoknya. Tapi maaf, seperti yang sudah saya bilang di awal, jangan harap Anda dapat tambahan apapun di menu, karena menu yang dihidangkan di sini sudah dikunci untuk menjadi sebagaimana mestinya. Dan tidak dapat dirubah atau dikurangi, dan tidak seperti undang-undang di suatu negara yang dapat dirubah tergantung kepentingan. Anjay. Kita masuk ke menu ketiga. Chef kali ini bercerita soal masa lalunya yang pahit karena ia dan ibunya ternyata kerap mendapat KDRT dari sang ayah. Setelah dari tadi nahan lapar, sekarang alhamdulillahnya mereka dikasih menu. Tapi jangan harap menu ini normal ya, seperti menu-menu yang lain. Menu ini cukup membuat punduk Anda panas, meriang, mengakibatkan sesak napas, jantung berdebar, serta dapat mengakibatkan kerusakan di kehidupan seseorang. Karena kulit tortilla taco ini dicetak pakai mesin laser khusus yang isinya adalah rekaman dosa-dosa para tamu itu sendiri. Contohnya seperti nyonya kritikus makanan yang diberi hidangan kulit tortilla yang bergambar restoran-restoran yang sempat ia kritik pedas sampai tutup.
Pak Ayep Kades dan Ibu Titin yang diberi tortilla bertuliskan Happy Anniversary dengan cetakan foto-foto kenangan dan cetakan foto Pak Ayep Kades yang sedang selingkuh. Tyler yang diberi tortilla bergambar dirinya yang sedang memfoto makanan di restoran. Dan trio Eman, Emen, dan Supri yang diberi tortilla bertuliskan bukti transaksi korupsi yang sudah mereka sembunyikan dari perusahaan. Kemudian scene akan beralih pada Margot yang sedang sebat dan diguruduk saat di WC oleh Chef Slowik sendiri. Dan di sini kita akan tahu sebenarnya si Margot tidak seharusnya ada di sini karena Margot hanya diminta menemani si Tyler Kintil makan tanpa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi malam ini. Menu selanjutnya berjudulkan The Maze yang artinya kekacauan, bukan The Maze hidung ya. Kalau The Maze hidung tuh pesek artinya. The Maze ini menggambarkan pergolakan dan kekacauan batin seorang asisten chef yang berharap bisa menjadi seperti Chef Slowik dan sama sekali tidak mengharapkan hidupnya yang sekarang. Kemudian asisten chef tersebut memilih pensiun dini dari kehidupan untuk menjadi salah satu garnish atau pemanis hidangan dari konsep menu The Maze tersebut. Dalam keadaan panik, Pak Ayep Kades membawa Bu Titin istrinya untuk secepatnya keluar dari restoran. Namun dihalangi oleh para staf dan keamanan restoran dan berujung pemotongan kuku jari dengan gunting kuku khas Ngawi. Di sini kita sudah tahu bahwa perjamuan makan ini bukan perjamuan makan biasa, tapi sebagai perjamuan makan malam terakhir bagi mereka semua. Kemudian Margot si wanita dipanggil oleh Chef Slowik ke dapurnya untuk diberi pilihan apakah kamu mau bersama kami, kaum buruh kasar yang berusaha sepenuh hati menghidangkan layanan terbaik, atau bersama kaum mereka orang-orang berkuasa dan berpengaruh yang suka seenak jidat dalam menyalahgunakan anggaran dan kekuasaan, bahkan membuat undang-undang untuk melindungi mereka sendiri. Anjay. Margot diberi 16 menit untuk memutuskan. Sementara si Tyler yang sedang sibuk cupak-capek barang lahar dengan busunya, dalam kepanikan, tamu lain yang masih waras mulai mencari cara untuk melarikan diri. Seperti trio Eman yang berusaha memecahkan kaca dan bernegosiasi dengan membawa nama bos mereka yaitu Doug Ferrick, yang notabene-nya adalah investor terbesar di restoran ini. Tapi dengan santainya Chef Slowik berkata pada semua orang bahwa semua orang di sini akan pensiun dari kehidupan malam ini. Anggaplah semua yang terjadi adalah penebusan terakhir dari setiap dosa masing-masing pengunjung tentang kerakusan motor digandeng kontil, kesombongan, arogansi oleh iming-iming harta yang berlimpah. Sementara plot twistnya, kita akan melihat Doug Ferrick yang merupakan bos trio Eman, Emen, dan Supri ditenggelamkan dalam bentuk teater dalam arti harfiah yang merupakan bentuk kebebasan tekanan Chef Slowik selama ini. Under he goes. Waktu 16 menit Margot habis untuk memutuskan di sisi mana dia berada. Kemudian dia dipanggil ke ruangan chef untuk berbicara empat mata dengan Chef Slowik. Di sini kita akan mengerti kenapa Chef Slowik melakukan semua ini. Jawabannya adalah rasa muak menghadapi arogansi. Saat dia memasak dengan penuh hati dan cinta, para tamu yang ia layani hanya mementingkan gengsi dan status sosial, tanpa memberikan apresiasi pada apa yang sudah dihidangkan dengan sepenuh hati. Setiap hidangan mempresentasikan sebuah karya dari keringat, ketepatan waktu, dan kesempurnaan yang kita semua tahu tidak ada kesempurnaan dari tangan manusia. Di sini saya mulai mengerti sebagai pekerja buruh kasar. Kadang bos, para pengguna jasa atau customer menyepelekan apa yang kami berikan. Kami bukan sekedar memberikan skill atau keterampilan. Kami memberikan keringat, darah, para jasa yang kami tawarkan. Bahkan kadang nyawa kami sendiri. Lanjut. Setelah berbincang-bincang, sudah saatnya kita masuk ke menu kelima.
The Man's Folly. Menu ini bercerita tentang kebodohan pria, di mana melibatkan chef, pembuat menu, dan para pria yang diberikan waktu untuk melarikan diri dari pulau ini. 45 seconds starts now. Dan menurut saya, menu ini lebih menekankan kepada kebodohan pria yang berusaha sekuat tenaga untuk meraih apapun yang mereka mau. Dalam konsep menu ini kebebasan mungkin ya, tapi menu ini sudah dirancang agar mereka tetap gagal dalam bentuk pelarian apapun itu. Sedangkan para wanita disuguhi hidangan itu sendiri, dan Tyler yang malah menjadi penampakan di belakang mereka. Wah. Dan ada sebuah grand prize atau hadiah bagi orang yang paling terakhir tertangkap berupa masakan bernama Passard Egg. Sekarang kita akan menekankan pembahasan pada karakter yang paling bikin kita pengen lempar senar ke layar. Tyler. Dia ini tipe fans fanatik yang sudah dilepal sakit. Bayangin, dia tahu semua orang bakal pensiun dini, tapi dia tetap dandan rapi, pakai jas dan bawa Margot buat jadi tumbal proyek biar dia bisa duduk di meja restoran ini. Tapi Chef Slowik itu bukan orang sembarangan. Dia tahu si Tyler ini cuma pemuja bungkus tapi nggak paham isi. Damn, kamu. Di sini, Chef Slowik meminta Tyler untuk memasak. Tyler dengan gemetaran karena merasa Kapupuh memarah dan sebenarnya cuma so tahu dan tidak bisa memasak. Tyler akhirnya meminta dibawakan mentega, bawang merah, bawang putih, jantung gole, lukut gombong, daun walang, dan daging care sebagai menu andalannya. Saya nyinas kasih iya. Setelah dirasa matang dan jadi, Chef Slowik mencicipi daging care yang setengah matang tersebut. Dan tentu saja, rasanya seperti upan lele jumbo yang penuh dengan hanyira dan pirujite. Akhirnya Tyler pun depresi setelah dibisiki oleh Chef Slowik tentang masakannya yang terasa seperti rujak tukang rampe. Tyler kemudian masuk ke gudang untuk menghilang sementara. Ini juga merupakan bentuk kebebasan Margot dari tanggung jawabnya sebagai teman kencan bayaran Tyler. Setelah momen tadi, Margot diminta oleh Chef Slowik untuk mengambilkan sebuah tong ke rumahnya sebagai salah satu bahan masakan terakhirnya. Dan di sini kita akan tahu ternyata Tyler lebih memilih untuk pensiun dini di gudang ketimbang masakannya disebut mirip susuguh karuhun. Pesannya jelas, jangan pernah merasa jadi ahli kalau Anda cuma pintar baca teori tanpa punya empati. Singkat cerita, Margot pergi ke rumah chef untuk mengambil tong tersebut. Setelah bertarung singkat dengan staf restoran, Margot menemukan ruangan pribadi milik chef yang banyak terpajang momen bersejarah dalam kehidupan Chef Slowik. Namun, ada sebuah foto yang menarik perhatian Margot. Foto itu adalah foto kenangan Chef Slowik saat masih menjadi koki burger. Terlihat wajahnya tersenyum dan bahagia, tidak seperti foto piagam lainnya yang terlihat wajah chef sedang merengut ya. Di sebuah ruangan tersebut, Margot juga menemukan sebuah radio intercom jarak jauh yang masih menyala dan bisa digunakan. Setelah mengambil tong, Margot kembali ke restoran sambil membawa tong berisi minyak dan sebuah harapan baru yang mungkin bisa menolong semua pengunjung di restoran. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah perahu yang kemudian kita semua akan tahu bahwa si perahu ini adalah perahu penyelamat yang dipanggil Margot menggunakan radio intercom tadi. Yang kedatangan perahu penyelamat tersebut jelas membuat para staf restoran panik dan membuat para tamu restoran kegirangan karena akan diselamatkan. On your knees with your hands over your head now. Nobody move until I... Tapinya. Ternyata kejadian itu merupakan sandiwara belaka karena sang penyelamat merupakan anggota staf restoran itu sendiri. Good job. Merasa harapan mereka selamat sudah sirna,
Para pengunjung restoran sudah terlihat pasrah dan lebih memilih menunggu menu terakhir yang akan dihidangkan, yang merupakan akhir dari perjamuan makan sekaligus akhir dari hidup mereka semua di restoran ini. To be careless. Di sisi lain, Margot memiliki ide brilian yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Margot kemudian berdiri untuk menantang Chef Slowik dan berkata bahwa dia masih lapar, mana mungkin hidangan dengan porsi sebesar diecast hot wheel bisa mengenyangkan. Dan Margot berpesan lagi bahwa Chef Slowik yang sekarang hanya memasak dengan obsesi dan mengejar kesempurnaan tanpa menambahkan cinta dan pelayanan terbaik. Might actually like, and you have failed. You know what I'd really like? Tell me. A cheeseburger. Margot pun memesan masakan yang cukup sederhana ala McD, yaitu burger keju. Real cheeseburger. Well, I'll make you a very good, very traditional cheeseburger. Medium. American Burger keju pesanan Margot dibuat dengan penuh ketelitian. Di sini kita bisa melihat Chef Slowik perlahan-lahan mulai merasakan kembali bagaimana nikmatnya melayani dengan sepenuh hati. Perasaan yang mendebarkan saat pertama kali kita membuat sesuatu untuk seorang pelanggan. Di sini dia tidak mengejar kesempurnaan ataupun garnish mewah. Dia menyajikan makanan sederhana dengan cinta dan passionnya sebagai koki. Burger keju ini adalah bukti bahwa kesederhanaan lebih berharga dari makanan mewah yang dibuat hanya untuk menunjukkan status sosial. Aroma daging yang menghidupkan kembali senyuman yang tertidur oleh kebosanan. Ketulusan yang tergugah kembali oleh aroma rempah yang dipanggang di atas api sedang. Rasa lapar di perut yang ingin diberi makan. Bukan rasa lapar di hati yang tak akan pernah terisi. Dan itulah cheeseburger. That is a cheeseburger. Setelah mereka tergugah oleh hidangan sederhana ini, Margot kemudian melanjutkan rencananya. Margot meminta agar burgernya ini dibungkus untuk dibawa pulang. Sebuah permintaan sederhana yang menentukan kelangsungan hidupnya sendiri. One moment, please. Setelah menunggu 15 menit, permintaan Margot tadi telah disetujui oleh Chef Slowik. Margot kemudian membayar burgernya seharga $10 dan pergi sambil berbekal burger keju ditemani bingkisan hadiah dan nyawa yang masih utuh. Setelah Margot pergi, para tamu lain yang merasa bahwa mereka memang bersalah atas semua yang pernah mereka lakukan, memilih pasrah dan akan menghadapi hidangan selanjutnya yang sekaligus menjadi hidangan terakhir bagi mereka. Para staf restoran kemudian menggarnish atau menghias ruang makan restoran dengan indah seperti piring makanan. Demikian juga dengan para konsumen yang didandani seperti makanan penutup manis yang lezat. Ditemani dengan marshmallow dan topi coklat yang mirip peci. Dan kemudian Chef Slowik mengambil bara yang masih menyala untuk menyalakan api sebagai simbol pematangan, pemurnian dari ego kerakusan dan pengakuan diri. Karena pada hakikatnya, semua orang adalah sama. Di mata Sang Pencipta, di tengah alam semesta yang luas ini. Dengan kata penutup dari Chef Slowik, I love you all. Api membakar restoran bersama dengan staf dan juga pengunjung. Meninggalkan semua ideologi tentang kekayaan, kekuasaan. Tidak ada batasan hukum. Tidak ada batasan status sosial. Hanya api yang membakar. Hidangan manis panas ini dinamakan The S'more. Sebuah dessert yang menyamakan semua derajat manusia menjadi nol. Yaitu kematian itu sendiri. Tamat! Jadi, film The Menu ini menurut saya pribadi banyak memasukkan elemen-elemen yang identik dengan masyarakat ya, seperti konteks monoton tentang si kaya dan si miskin,
Di film ini sisi orang kaya yang kita semua tahu, maaf kalau ada yang kesinggung, sebagian didapatkan dengan mengorbankan orang lain demi nama dan ketenaran, seperti kritikus makanan si Ibu Lilian Bloom yang tadi, tindak korupsi seperti Trio, Eman, Emen, dan Supri, dan yang lain. Yang lain tuh. Dan masih banyak lah ya praktek seperti itu. Kaum ABG tua seperti Pak Yep Kadeh yang sudah punya istri tapi masih doyan selingkuh dengan yang lebih muda. Dan si aktor yang sudah tidak laku, yang memang kurang saya sorot karena dosanya tidak terlalu greget ya. Dia tuh suka membesar-besarkan hal sepele tentang prestasinya, pokoknya gitulah. Kalau si Tiger mah bantangul lah ya, bantangul, pokoknya orang banyak omong sok tahu dan termasuk golongan darmaji, orang dahar lima ngaku hiji, yang kalau di bahasa Indonesiain mah orang yang suka makan makanan orang lain tanpa izin dan gak pernah ngaku. Sep Slowik sendiri menggambarkan seorang jenius berbakat yang mendapatkan nama dan kekayaan lewat jerih payah dan kerja keras, dan sudah merasa muak dengan perlakuan orang-orang serupa yang kadang suka seenak jidat merusak aturan karena mereka merasa mampu dan berkuasa tanpa memikirkan hak orang lain dengan keberuntungan yang tidak sebagus mereka. Intinya pesan untuk kaum kaya ya dari film ini, dari film The Menu, jangan meremehkan kinerja orang lain yang sudah bekerja keras dengan sepenuh hati. Jangan sombong kamu teh ya, janganlah, nggak boleh. Dan untuk kaum pekerja buruh kasar ya seperti saya ini, tetaplah menunjukkan kualitas terbaik dalam bekerja dan berkreasi. Tetap semangat lah ya pokoknya. Kita dijadikan berbeda sebagai penyeimbang dunia dan alam semesta. Jangan sombong atau berkecil hati. Anggaplah hidup ini sebagai ibadah dan sebuah keharusan. Ada sebuah pepatah yang saya pernah dengerin ya. Jangan makan saat lapar, jangan tidur saat mengantuk, dan jangan mancing saat hujan. Jangan makan saat lapar karena orang-orang lapar akan langsung makan makanannya tanpa mencuci tangan dan berdoa untuk sekedar bersyukur tentang nikmat yang Tuhan berikan. Jangan tidur saat mengantuk, mengartikan orang mengantuk akan tidur di mana saja, tanpa peduli itu akan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Dan jangan mancing saat hujan, karena kalian akan masuk angin. Ke pinggir dulu neduh, ai hujan mana duh, da ikan mah moal ka mana? Alungan we Bandung 15 ribuan cicing lauk mah. Saya Mang Otong sebagai narator dan Mas Bambang sebagai penulis naskah mengucapkan terima kasih dan maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Anjay.